Puji Tuhan, adik-adik, jumpa lagi dengan Kameske. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Ayo tutup mata, kunci tangannya, kita akan berdoa. Kami sangat mengucap syukur pada saat ini Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh ada sampai hari ini sehat kuat. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan memberikan kepada kami petunjuk, nasihat, bahkan firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami hidup dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, Alkitabnya diambil. Ayo kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sangat jelas ya, judulnya di situ. Lembaga Alkitab memberikan judul Perkawinan di Kana. Tapi Kameske mau memberikan judul renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketaatan. Tentang apa? Ketaatan. Ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 Kameske ingin bacakan bagi adik-adik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama ini berbicara tentang perkawinan yang ada di Kana. Ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Tujuan mujizat adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, tujuan Tuhan membuat mujizat supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa melakukan mujizat, satu tujuannya supaya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Perkawinan di Kana, yang namanya perkawinan di Kana atau sebuah pesta, pasti orangnya yang hadir banyak atau sedikit? Ya, namanya pesta pasti dihadiri oleh orang banyak. Orang banyak yang datang untuk memberikan doa restu atau memberikan ucapan selamat kepada dua orang yang sudah dipersatukan. Nah adik-adik pernah mengikuti pesta ulang tahun misalnya? Pasti ya, banyak orang tidak adik-adik? Pasti banyak orang. Atau adik-adik ikut mama dengan papa sebelum mungkin pandemi COVID ini, ya, adik-adik sering dibawa mama dengan papa untuk menghadiri sebuah pesta. Pasti adik-adik akan ketemu dengan orang yang banyak. Begitu pula dengan perkawinan atau pesta kawin yang ada di Kana. Yesus pun diundang pada saat itu. Bukan cuma Yesus, Ibu Yesus dan murid-muridnya pun diundang untuk ada bersama-sama di pesta perkawinan yang ada di Kana. Hadirnya Yesus dan murid-murid di Kana bersama dengan Ibu Yesus itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang dekat antara Yesus, Ibu Yesus, dan juga tuan pesta. Tidak mungkin adik-adik mau pergi di pesta ulang tahun yang adik-adik tidak kenal, betul ya? Atau adik-adik tidak diundang, lalu adik-adik mau pergi. Pastinya diundang karena dikenal, diundang karena adik-adik ditahu. Nah adik-adik, saat itu sudah begitu banyaknya orang. Tiba-tiba pesta itu hampir menjadi berantakan karena pesta itu kehabisan air anggur, kehabisan minuman. Bagaimana ya adik-adik, sementara enak-enak makan, ya, makan somai, misalnya makan kari ayam, ada kari kambing, ada sate kambing misalnya di pesta itu, tapi tidak ada minumannya. Tidak ada yang bisa untuk diminum karena air anggurnya habis. Pasti jadi rame pada saat itu adik-adik ya.
Ini tuan Pen sudah ketakutan. Mau bagaimana ini? Apa yang dapat kami lakukan? Apa yang terjadi? Ibu Yesus tahu dengan situasi yang sementara dialami oleh tuan pesta. Dia datang sama Yesus. Tapi Yesus cuma bilang begini, waktuku belum tiba, Ibu. Nah, tapi Ibu Yesus tahu bahwa Yesus pasti akan menolong. Yesus pasti akan menyelamatkan perkawinan yang ada di Kana. Nah, adik-adik, ada pujian lama yang bilang bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menolong, untuk menyelamatkan. Tiba-tiba Yesus datang kepada pelayan-pelayan pesta. Dia bilang sama pelayan-pelayan pesta bahwa isilah tempayan, 6 tempayan dengan air. Lalu pelayan bilang, mereka tidak bertanya-tanya mau berbantah-bantah dengan Yesus, tapi mereka melakukan apa yang disuruh oleh Yesus. Coba adik-adik lihat di situ. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Apa yang dibilang, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan pesta itu, ya, pelayan pesta itu dengan sungguh-sungguh mengerjakan, ya, ada ketaatan di dalamnya. Walaupun mungkin itu mereka bingung, bertanya dalam hati, apa sih yang disuruh ini? Kenapa kami harus mengisi tempayan-tempayan ini dengan air? Sedangkan yang dibutuhkan adalah anggur, bukan air. Anggur. Tapi karena mereka taat yang menghadirkan mujizat. Ketaatan yang mendatangkan mujizat. Ayat yang ke-8 adik-adik baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, yang dibawa tadi oleh pelayan-pelayan apa adik-adik? 6 tempayan yang berisi air. Tetapi ayat yang ke-9, air itu berubah menjadi anggur yang sangat manis. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang berkarya, kalau Tuhan yang turun tangan untuk menolong, pasti sempurna, dahsyat, dan luar biasa. Amin. Contohnya, apa yang terjadi di Kana, mujizat yang luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Bukan anggur yang rasanya biasa-biasa, tetapi dibilang di sini bahwa anggur itu adalah anggur yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan adik-adik kalau adik-adik taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kalau taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan, mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, taat, percaya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya adik-adik. Nah, dikatakan juga di sini ayat yang ke-10 dibilang begini. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sudah orang puas minum, baru yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Rupanya anggur mujizat yang dikerjakan oleh Yesus adalah anggur yang terbaik. Bahkan orang belum pernah merasakan meminum anggur yang terbaik seperti apa yang mereka minum pada saat itu. Anggur mujizat dari Yesus. Kuncinya apa adik-adik? Taat. Semua bilang taat. Taat. Pasti adik-adik diberkati. Karena di mana ada ketaatan, ya, di situ ada mujizat. Di mana ada ketaatan, di situ berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan. Di mana ada ketaatan, ya, di situ ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sungguh-sungguh taat. Abraham yang taat, Abraham yang setia. Siapa lagi adik-adik? Ya, Rut yang taat, Rut yang setia. Mereka sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pelayan-pelayan pesta, bahkan seluruh orang-orang yang ada di Kana melihat, menyaksikan mujizat Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan karena air yang
Tadinya cuma air biasa berubah menjadi anggur yang manis, anggur yang terbaik. Bahkan mereka belum pernah merasakan anggur mujizat seperti apa yang dibuat oleh Yesus. Kuncinya cuma taat. Jadi kalau papa dengan mama suruh minta tolong kepada adik-adik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Taat. Sebagaimana adik-adik melakukannya seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang, apapun yang kita perbuat, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Apalagi mama dan papa adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Ya, mereka diberikan mandat oleh Tuhan untuk mendidik adik-adik, untuk mengasihi adik-adik, untuk menyayangi adik-adik, bahkan untuk membawa adik-adik untuk menghadapi ya satu rencana Tuhan yang luar biasa melalui orang tua. Jadi taat dan dengar kepada orang tua. Kami percaya kalau orang tua yang takut akan Tuhan tidak pernah akan mengarahkan adik-adik kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi taat. Amin. Ketika kita taat, pasti ada berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kemata kunci tangan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu GPD Kota Palu Jalan Gajah Mada, bahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka mendengarkan siaran ini, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, bahkan mereka akan memiliki masa depan yang luar biasa karena mereka menjadi anak-anak yang taat. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.